Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini kita akan masih tetap sama, yaitu membahas terkait Pancasila. Sebelum itu, saya punya quotes buat kita semua. A few moments later. Belajar dari filosofi bunga mawar yang mengajarkan kepada kita tentang keindahan di balik kekurangan, di mana walaupun dia berduri, dia tetap cantik. Sama seperti kita. Bisa jadi kekurangan kita justru yang akan melindungi diri kita, sama seperti dengan bunga mawar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, semoga bermanfaat. Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK tentang Pancasila Part 3. Sudah siap semuanya? Di sini akan ada 17 soal. Langsung aja kita mulai ya. Soal yang pertama yaitu, menurut Profesor Notonegoro, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah A. Material kerohanian dan vital, B. Material ekonomi dan vital, C. Kerohanian kemanusiaan dan vital, D. Kerohanian sosial dan vital, E. Material sosial dan ekonomi. Pembahasannya, menurut Profesor Notonegoro, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain itu ada 3. Yang pertama yaitu material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Kedua, kerohanian, yaitu sesuatu yang berguna bagi rohani dan ketenangan jiwa manusia. Yang ketiga, vital, yaitu sesuatu yang berguna dalam melakukan kegiatan aktivitas. Jawabannya yaitu A. Material, kerohanian, dan vital. Next, nomor 2. Pokok dari demokrasi Pancasila adalah A. Ketuhanan, B. Musyawarah, C. Asas kekeluargaan, D. Individualisme, dan E. Keadilan sosial. Pembahasannya, Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Jadi, pokok dasar dari demokrasi Pancasila adalah asas kekeluargaan. Jawabannya yaitu C. Lanjut, nomor 3. Pengakuan terhadap harkat martabat manusia merupakan pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Berikut pembahasannya. Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, menjunjung tinggi asas-asas kemanusiaan berupa pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Itu inti dari sila kedua. Dia menjunjung tinggi asas-asas kemanusiaan. Lanjut ya, nomor 4. Ini foto Mahkamah Konstitusi. Soalnya, berikut ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi kecuali A. Menguji undang-undang, B. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, C. Memutus perselisihan pemilihan umum, D. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata, E. Memutus pembubaran partai politik. Pembahasannya sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain ada 4. Yang pertama yaitu menguji undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus perselisihan pemilihan umum, yang terakhir yaitu memutus pembubaran partai politik. Jawabannya D. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata, karena ini sudah masuk di ranah Mahkamah Agung, bukan lagi di Mahkamah Konstitusi. Next, nomor 5. Peraturan yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan perundangan adalah A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,
C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. D. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006. E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008. Pembahasannya, peraturan yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan perundangan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jawabannya yaitu B ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Yang A, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu terkait perbendaharaan negara. Sedangkan C, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 itu terkait bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Yang D, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 itu terkait penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi undang-undang. Yang E, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 itu terkait konvensi ILO Nomor 185 mengenai konvensi perubahan dokumen identitas pelaut tahun 1958. Next ya, nomor 6. Menurut Soekarno, nilai ekasila dari intisari nilai-nilai Pancasila adalah A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Nasionalisme, D. Keadilan sosial, E. Gotong royong. Pembahasannya, menurut Insinyur Soekarno, nilai-nilai Pancasila dapat dipasarkan menjadi nilai ekasila, yaitu gotong royong, arti dari ekasila. Next, jawabannya yaitu E, gotong royong. Lanjut, nomor 7. Lambang Garuda Pancasila yang melambangkan pertahanan bangsa adalah A. Burung Garuda, B. Tatapan tajam, C. Warna emas, D. Perisai, E. Rantai. Di sini ada gambar pertama yaitu burung Garuda. Yang kedua, lambang burung Garuda atau yang ada di Bhinneka Tunggal Ika. Pembahasannya, perisai pada badan Garuda Pancasila melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Burung Garuda melambangkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar dan negara yang kuat. Sedangkan poin C, warna emas, itu melambangkan keagungan dan kejayaan. E, terkait rantai, melambangkan sila kedua dari Pancasila. Jawabannya yaitu D, perisai. Penjelasannya sudah ada semua ya. Next, nomor 8. Pokok pikiran pertama pada pembukaan UUD 1945 merupakan perwujudan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Pembahasannya, pokok pikiran pertama pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Hal tersebut merupakan perwujudan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Artinya bahwa Indonesia menjamin keamanan setiap orang dan golongan di Indonesia. Jawabannya C, betul. Lanjut, nomor 9. Melakukan ronda malam merupakan pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3,
D4, E5. Masuk di pembahasan. Turut serta dalam menjaga keamanan lingkungan berupa ronda malam merupakan bentuk kegiatan bela negara. Hal itu merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jawabannya C. Next, nomor 10. Cita-cita terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera merupakan ideologi Pancasila. Dilihat dari dimensi A. Kaidah, B. Realita, C. Fundamental, D. Fleksibilitas, E. Idealisme. Pembahasannya, sebagai sebuah ideologi bangsa, Pancasila memiliki 3 dimensi, antara lain dimensi realita, artinya Pancasila memiliki nilai-nilai dasar sebagai suatu ideologi. Dimensi idealisme, artinya Pancasila memiliki cita-cita sebagai ideologi bangsa. Dimensi fleksibilitas, artinya Pancasila memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jawabannya yaitu D. Fleksibilitas. Lanjut, nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama yaitu dasar berinteraksi antar agama. 2. Dasar pelaksanaan norma dan hukum. 3. Dasar dan sumber hukum. 4. Dasar penyelenggaraan negara. 5. Dasar berdirinya negara berdaulat. Yang bukan termasuk fungsi dasar atau ideologi negara adalah A1, B2, C3, D4, E5. Berikut pembahasannya. Fungsi suatu dasar atau ideologi suatu negara antara lain yang pertama yaitu dasar berdirinya negara berdaulat. 2. Dasar penyelenggaraan negara. 3. Dasar dan sumber hukum. 4. Dasar berinteraksi antar agama. Jawabannya yaitu B2. Dasar pelaksanaan norma dan hukum. Lanjut, nomor 12. Fungsi filsafat Pancasila dalam hubungan dengan ideologi-ideologi dunia adalah A. Unsur ideologi setiap bangsa. B. Perebutan hegemoni ideologi. C. Perpaduan filsafat dan ideologi. D. Perbandingan perkembangan ideologi. E. Penyaring masuknya ideologi asing. Pembahasannya, fungsi filsafat Pancasila dalam hubungan dengan ideologi-ideologi dunia adalah sebagai penyaring masuknya ideologi asing. Berarti jawabannya di sini E, penyaring masuknya ideologi asing. Nomor 13. Pancasila merupakan pilar ideologi bangsa Indonesia tanpa merubah nilai dasar, sehingga termasuk pada ideologi A. Kaku, B. Terbuka, C. Kontemporer, D. Progresif, E. Inovatif. Pembahasannya, Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penerapannya menganut ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki sifat dinamis yang mencerminkan keterbukaan pemikiran sehingga mampu menerima segala iklim perubahan yang terjadi.
Namun, dalam mencerminkan keterbukaan ini, Pancasila tidak perlu mengubah nilai-nilai dasarnya untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut. Berarti jawabannya yaitu B, terbuka. Nomor 14. Berikut ini contoh cerminan pengamalan sila kedua Pancasila adalah A. Kedudukan seseorang ditentukan oleh perbuatannya. B. Pemimpin dan pemuka memiliki kedudukan yang lebih tinggi. C. Pria memiliki derajat yang lebih tinggi. D. Manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. E. Derajat bergantung pada apa yang dimiliki. Pembahasan. Contoh cerminan pengamalan sila kedua Pancasila adalah manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. Jadi ini tadi sudah masuk di soal-soal awal ya teman-teman. Ada terkait pengamalan sila kedua. Lanjut. Nomor 15. Salah satu keunggulan demokrasi Pancasila dalam pengambilan keputusan adalah A. Hasil keputusan dapat dipertanggungjawabkan. B. Mendahulukan kepentingan tiap individu. C. Keputusan diambil oleh pimpinan rakyat. D. Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat. E. Pengambilan keputusan dilakukan secara hati-hati. Berikut pembahasannya. Keunggulan demokrasi Pancasila dalam pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya keputusan diambil melalui musyawarah mufakat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Yang keempat, tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Jawabannya D. Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat. Itu merupakan keunggulan demokrasi Pancasila dalam pengambilan sebuah keputusan. Lanjutnya nomor 16. Contoh kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang berdasar pada Pancasila adalah A. Organisasi ekonomi yang Eropa sentris. B. Memberi bantuan senjata kepada negara yang berperang. C. Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik. D. Mengikuti perhimpunan negara sepaham dan seideologi. E. Bergabung dengan salah satu blok. Pembahasannya yaitu salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah menghapus penjajahan dan turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Itu salah satu cita-cita bangsa Indonesia ya teman-teman. Jadi contohnya di sini yaitu pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik. Betul, jawabannya yaitu C. Next, nomor 17 terakhir ya teman-teman. Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya Pancasila sebagai titik. A. Kristalisasi nilai. B. Kepribadian bangsa. C. Pedoman hidup. D. Karakteristik bangsa. E. Ideologi bangsa. Pembahasannya yaitu Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Jadi way of life itu sebetulnya sudah pernah sama-sama kita pelajari di materi kita ketika ada di SMP kelas 2.
Oke, teman-teman. Jawabannya di sini yaitu C, pedoman hidup. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe akun Legal Top Channel. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar selalu mendapat notifikasi ketika ada video yang terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.